Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Rian Oktavianto Sain. Saya mahasiswa Magister Teknologi Informasi di Universitas Gadjah Mada. Di kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang menjadi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Sistem Cerdas, di mana pada penelitian kali ini saya mengambil topik atau judul, yakni Sistem Pakar Estimasi Harga Mobil Bekas menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani dengan studi kasus mengambil secara spesifik berfokus pada tiga raksasa otomotif di pasar mid-tier, pasar menengah, yakni Hyundai, Honda, dan juga Toyota. Oke, selanjutnya adalah kompleksitas valuasi dan juga kegagalan pendekatan black box, di mana dunia otomotif bekas menghadapi tantangan yang besar berupa ketidakpastian, di mana penetapan harga seringkali bersifat subjektif dan tidak konsisten. Ini menciptakan asimetri informasi antara penjual dan pembeli akibat dari interaksi variabel yang non-linear seperti tahun produksi, jarak tempuh, hingga kondisi mesin. Nah, disinilah gap analisis kita, di mana algoritma machine learning modern seperti random forest, dia memang menawarkan akurasi yang cukup tinggi, akurasi numerik yang cukup tinggi. Namun, dia bersifat black box. Logikanya tertutup, dia belajar dari data, sehingga sulit diverifikasi oleh pengguna awam ataupun pakar ya. Ini tidak bisa dijelaskan dengan logika pasar yang ada. Saya menawarkan solusi, yakni membangun sistem yang berbasis dengan logika Fuzzy Mamdani, di mana logika ini bersifat white box dan juga transparan. Rule-nya kita tahu, setiap keputusan yang diambil, dia berdasarkan aturan bahasa manusia, menggunakan if-then rules yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang terjadi dalam pasar mobil bekas itu sendiri atau sesuai dengan logika manusia. Selanjutnya adalah strategi pembatasan domain. Salah satu kontribusi penting dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pembatasan domainnya. Dari populasi awal yang kami ambil dari Kaggle, yakni 2059 data kendaraan dari pasar India. Setelah itu kami melakukan filter strategis dengan mempersempit hanya pada merek mid-tier seperti Honda, Hyundai, dan Toyota, sehingga data finalnya akan kita olah adalah 639 data yang homogen. Nah, mengapa pembatasan ini krusial? Karena secara akademis, dataset otomotif itu terlalu luas dan sering bersifat imbalance. Rentang harga antara mobil murah atau budget dengan mobil yang luxury atau mewah menciptakan distorsi perhitungan yang besar. Nah, dengan membatasi merek yang lebih homogen, ini akan memastikan proses diversifikasi sentroid itu bekerja jauh lebih presisi. Selanjutnya adalah arsitektur sistem pakar yang kami susun dalam penelitian ini, di mana sistem ini dirancang dengan struktur yang sangat komprehensif. Kami menggunakan 7 variabel input yang mewakili aspek fisik dan juga legal kendaraan, dimulai dari tahun, kemudian jarak tempuh, status kepemilikan, tipe transmisi, kapasitas mesin, jenis bahan, dan juga tipe penjual. Pada variabel output ini, harga dikalibrasi hingga batas maksimal 5 juta rupiah untuk mengeliminasi distorsi dari data outlier yang ekstrim. Nah, perhatikan bahwa fungsi keanggotaan juga kami merancang dengan asimetris, di mana kita memberikan kerapatan yang lebih dengan rentang harga yang lebih rendah, karena mayoritas harga mobil berada pada segmen tersebut. Selanjutnya ini yang bagian yang paling penting tentang pembangunan knowledge base. Mari kita bedah bagian inti dari sistem pakar ini, yakni knowledge base-nya. Dari pemodelan dalam paper ini, kami menyederhanakan
puluhan logika, yakni sekitar 55 aturan umum, menjadi sekitar 17 aturan yang berlapis tanpa meninggalkan esensi dari rules yang ada. Nah, aturan ini bersifat hierarkis. Yang pertama adalah layer satunya, layer intinya, yakni menentukan harga pasar dari kombinasi tahun dan juga kapasitas mesin. Di mana mesin dengan tahun muda dan sensor mesin besar tentu harganya akan lebih mahal. Nah, layer kedua adalah penalti, yakni deduksi nilai kilometer jika kilometernya tinggi atau mobil tersebut adalah tangan kedua atau second owner atau status kepemilikannya tangan kedua. Layer selanjutnya atau layer ketiganya yakni spesifikasi, di mana ada nilai apresiasi untuk transmisi otomatis atau yang matic dengan mesin diesel. Jika matic dan mesin diesel tentu harganya akan lebih tinggi. Jika mobilnya manual dan mesinnya menggunakan petrol, itu harganya akan lebih turun. Nah, layer keempatnya atau layer terakhirnya adalah penambahan nilai jika ini dijual oleh dealer resmi dibanding dengan dijual individual. Karena dealer resmi akan menjamin kualitas karena di situ akan ada garansi dan juga dilakukan dengan pemeriksaan yang lebih ahli atau lebih mendetail. Selanjutnya adalah setelah knowledge base-nya dibangun, kita akan menguji tentang kasus individu, di mana yang kami uji, misalnya dalam sebuah kasus, yakni profil kendaraannya, yakni Hyundai, kemudian eranya atau tahun produksinya sedang, yakni diproduksi antara sekitar tahun 2015 dengan rentang sampai dengan 2019, kemudian jarak tempuhnya sedang, transmisinya otomatis dan mesinnya sedang. Ini menghasilkan hasil kalkulasi sistem versus pasar dengan estimasi sistem atau diversifikasi sample rate-nya sekitar 1.233 Indian rupiah dan kemudian harga ditemukan dalam dataset. Kita melakukan uji dari dataset yang ada. Jadi eh, apa yang kami lakukan tidak hanya melakukan fuzzy tapi kami melakukan pengujian. Di sini ditemukan bahwa dari dataset yang ada, nilai harga rata-rata pasarnya yang real sesuai dataset adalah 1.117.600 rupiah. Dihitung tingkat deviasinya sekitar 10,36%. Kesimpulan uji ini, sistem ini bisa atau berhasil meniru penilaian manusia secara rasional dan akurat pada segmen pasar yang homogen. Meskipun ada deviasi sekitar 10%, namun ini tentu pasar akan melihat atau tawar-menawar dalam pasar itu berbeda. Bisa jadi ada kondisi-kondisi mobil yang bisa dinilai lebih rendah atau lebih tinggi dengan mungkin setelah dilihat kondisi fisiknya dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kami melakukan evaluasi secara global. Ini yang paling penting. Penelitian kami lakukan tidak hanya menerapkan fuzzy, tapi kami berusaha menguji secara global aturan rules yang kita buat. Dengan variabel yang begitu banyak, kami berusaha menyederhanakan rules-nya dan kemudian kami mendapatkan akurasi kalau kita hitung secara keseluruhan, akurasinya mencapai 54%. Angka ini sebenarnya merupakan sebuah peningkatan yang drastis, di mana tanpa pembatasan merek, itu akurasinya lebih di bawah. Jika kita mencermati hit rate-nya, untuk toleransi sekitar 30%, ini angkanya atau hit rate untuk 30% ini adalah sekitar 50,55%. Kondisi yang ada menebak dengan sempurna. Artinya 50% berarti satu di antara 2 mobil di pasar berhasil diestimasi dengan, deviasi selisih di bawah batas toleransi 30%. Dan yang paling utama dan yang paling membanggakan adalah presisi di kategori sangat murah, di mana, precision rate yang paling tinggi yakni 0,85 atau 85%. Ini membuktikan bahwa logika layer 2 yakni deduksi penalti ini bekerja dengan sangat presisi. Analisis conversion matrix yang kami lakukan menunjukkan bahwa fenomena adjacent misclassification, artinya jika sistem salah memprediksi, kesalahan tersebut umumnya hanya meleset ke kategori harga yang berdekatan, bukan melompat
ke harga yang, ekstrim. Jadi walaupun dia murah, dia akan naik misal satu level ke yang sangat murah akan naik satu level ke harga yang murah. Dia tidak akan loncat ke harga normalnya jika kita bagi levelnya menjadi 5. Sehingga ini membuktikan bahwa model logika yang kami bangun sudah sangat aman secara operasional atau logikanya sudah teruji dengan aman. Selanjutnya, sebelum masuk pada kesimpulan, kita akan mendemokan aplikasi atau sistem pakar yang telah kami rancang dengan menggunakan metode Fuzzy ini. Ini adalah sistem pakar yang sudah kami buat menggunakan Google Colabs dengan menggunakan library dari Scikit-Fuzzy. Nah, ketika di run, ada beberapa item yang kami sudah tambahkan. Yang pertama, eh, sistem mensortir, dan di sini didapatkan bahwa data yang akan kita olah totalnya adalah 639 mobil dengan merek dari Honda, Hyundai, dan juga Toyota. Nah, setelah diuji menggunakan data yang tersortir ini, uji akurasinya adalah untuk toleransi 10%, kita mendapatkan 18% akurasi atau 121 uji nilai 4 dari 639 data populasi. Kemudian untuk akurasi toleransinya sekitar plus minus 20%, kita dapatkan 38% atau sekitar 249 data dari 639. Nah, untuk conversion matrix-nya ini bisa dilihat bahwa untuk precision sangat murah, ini di angka 0,85, ini yang paling tertinggi. Nah, kita bisa lihat perhitungannya. Nah, kemudian untuk heat map klasifikasi harganya di sini harga sangat murah, tentu saja ini di prediksi yang paling tinggi 122. Kemudian untuk murah juga masih cukup tinggi dengan ini yang 38 dan juga selanjutnya. Nah, perbandingan harga aktual dan juga prediksi fazinya, ini harga aktual kegelnya di sekitaran segini, ini masih cukup rapat sehingga logika yang dibangun masih cukup akurat. Dengan ada memang beberapa outlier karena di beberapa merek, tipe merek misalnya di Toyota atau Hyundai, memang dia ada tipe-tipe yang dengan harga yang lebih tinggi karena memang tipe tersebut termasuk dalam golongan yang mewah. Walaupun mereknya merek-merek mid tier atau merek menengah. Kemudian kita akan uji referensi. Kita ambil contoh kasus mobil Hyundai dengan eh, mesin sedang. Oke, mesin sedang, kilometer sedang, dan juga tahun sedang. Kita akan hitung harganya. Nah, ini bisa kelihatan untuk area fasinya, sentralnya di sekitar satu, tengahnya di 133, 12 ya, 1233 sekian. Nah, ini untuk harga aslinya dari 10 sampel dataset yang ada, ditemukan bahwa rata-rata harga aslinya adalah 1.117.600, sedangkan harga prediksinya adalah 1 juta 233 sekian dengan deviasi atau selisih sekitar 10,36%. Nah, ini seperti ini kita buatkan juga chart untuk perbandingannya. Jadi masih cukup mendekati. Karena sebenarnya harga asli kan bisa berpengaruh dari misalnya kondisi mobilnya. Bisa jadi jika mobilnya cukup rusak berat, bisa jadi harganya lebih turun. Atau jika mobilnya lebih bagus, tentu harganya akan lebih mahal. Nah, ini jika kita melakukan pengujian lain, masih bisa juga seperti ini. Ini selisihnya naik karena di dataset yang ada hanya satu mobil dan ini harganya 1.095.000 Indian rupiah. Nah, kesimpulannya adalah penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Yang pertama adalah
pendekatan pure rule based Mamdani terbukti sangat solid untuk memprediksi domain pasar yang homogen. Nah, yang kedua adalah kami berhasil menjembatani trade-off antara presisi numerik yang ada dengan aspek interpretabilitas atau white box yang bertujuan untuk kemudahan penjelasan kenapa harganya bisa naik, kenapa harganya bisa turun, dan kenapa harganya diprediksi seperti itu. Nah, ke depannya penelitian ini tentu dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan metode ANFIS untuk optimasi keanggotaan secara otomatis dan juga bisa menggunakan genetic algorithm untuk penyempurnaan 17 rule yang telah ada agar semakin adaptif terhadap dinamika pasar. Nah, demikian paparan dari saya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.